Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunita, NIM 19044111028, Fakultas Teknik Komputer, Program Studi Teknik Informatika, Universitas Cokro Aminoto Palopo. Baik, di sini saya akan menjelaskan PowerPoint saya yang berjudul Database Security. Baik, langsung saja kita masuk pembahasan. Database security adalah pengamanan database dari segala macam bentuk penyalahgunaan, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Penyalahgunaan dapat berupa penyerangan sistem database yang berasal dari pihak luar dengan maksud yang tidak baik, menggunakan sistem database untuk kepentingan pribadi dari salah satu pihak terkait yang memiliki wewenang untuk mengelola sistem database tersebut. Tujuan database security. Ada beberapa tujuan database security secara umum. Yang pertama, memberikan akses pengelolaan sistem database hanya kepada satu unsur yang berwenang dalam pengelolaannya. 2. Menentukan struktural unsur dalam pengelolaan sistem database. 3. Melindungi sistem database dari anomali yang disebabkan oleh pendistribusian data pada beberapa komputer. 4. Mengantisipasi perubahan data oleh pihak yang tidak berwenang. Lapisan database security ada 7. 1. Application security. 2. Encryption. 3. Authentication. 4. Auditing. 5. Access control. 6. Backup. 7. Integrity control. Tingkatan pada database security. 1. Physical. Lokasi sistem komputer harus aman secara fisik dari serangan yang bertujuan untuk merusak sistem. 2. Manusia. Akses user terhadap sistem database harus dikontrol secara penuh untuk mengantisipasi penyalahgunaan sistem. 3. Sistem operasi. Sistem operasi yang sesuai standar akan memberikan keamanan lebih baik. Hal ini dikarenakan hampir seluruh jaringan sistem database menggunakan akses jarak jauh dan sangat besar kemungkinannya untuk penyalahgunaan akses dari pihak yang tidak memiliki wewenang. 4. Sistem database pengaturan hak user yang baik. Tujuan database security. Ada beberapa tujuan database security secara umum. Yang pertama, memberikan akses pengelolaan sistem database hanya kepada satu user yang berwenang dalam pengelolaannya. 2. Menentukan struktural user dalam pengelolaan sistem database. 3. Melindungi sistem database dari anomali yang disebabkan oleh pendistribusian data pada beberapa komputer. 4. Mengantisipasi perubahan data oleh pihak yang tidak berwenang. Fasilitas pemilihan pada DBMS. 1. Fasilitas checkpoint, melakukan update database yang terbaru. 2. Mekanisme backup secara periodik. 3. Manajer pemulihan, memperoleh sistem untuk menyimpan ulang database secara lebih konsisten setelah terjadi kesalahan. 4. Fasilitas login dengan membuka track pada tempatnya saat transaksi berlangsung dan pada saat database berubah. Ancaman database security ada 4. 1. Interruption. 2. Interception. 3. Modification. 4. Fabrication. Definisi dan manfaat enkripsi. 1. Enkripsi merupakan suatu metode yang digunakan untuk mengkodekan data sehingga keamanan informasinya terjamin dan dibutuhkan deskripsi untuk membukanya. 2. Deskripsi yaitu suatu proses konversi data yang telah dienkripsi menjadi data sehingga data tersebut dapat dibaca. Manfaat enkripsi: terjaminnya kerahasiaan suatu informasi. 2. Integritas database akan terjamin. 3. Level enkripsi. Enkripsi pada level penyimpanan struktur. Pada level ini deskripsi data dilakukan pada setiap strong penyimpanan, baik pada level file atau pada level block. Enkripsi pada level ini
tidak mampu menangani serangan pada level basis data dan level aplikasi. Skripsi pada level database. Pada level ini skripsi dilakukan pada level kolom pada tabel basis data. Kelemahannya adalah tidak bisa mengatasi serangan di level aplikasi karena fungsi skripsi hanya bisa terdapat pada level DBMS. Skripsi pada level aplikasi. Kelebihan pada level ini adalah tidak terjamin penyaluran informasi pada basis data DBMS. Menangani skripsi data. Skripsi konvensional. Pada jenis skripsi ini prosesnya terdiri dari dua, yaitu algoritma dan kunci. Kunci biasanya berupa string bit yang berguna untuk mengontrol algoritma tersebut. Algoritma skripsi akan memberikan hasil yang berbeda tergantung pada kunci yang digunakan. Dengan mengubah kunci dari skripsi itu artinya akan mengubah pula output dari algoritma skripsi yang dibutuhkan untuk bekerja. Algoritma dengan suatu kunci yang sama dapat digunakan untuk proses skripsi dan deskripsi dengan catatan si pengirim dan penerima harus membagikan algoritma dan kunci yang sama yang dibutuhkan untuk keamanan. 1. Kunci bersifat rahasia. 2. Pengetahuan tentang algoritma dan contoh kata yang terskripsi tidak mencukupi untuk menentukan sebuah kunci. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.